Hai, kembali lagi di podcast Wakil Rakyat Perubahan GTV, ruang dialog untuk mengenal lebih dekat para legislator. Kali ini, narasumber kita adalah Bang Faisal, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi dari Partai Golkar. Sosok muda yang memiliki pengalaman di politik dan pemerintahan. Bersama Bang Faisal, kita akan membahas sejumlah hal tentang Kota Bekasi. Penasaran? Yuk tonton selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Urban, balik lagi bersama saya Sabrina di podcast Wakil Rakyat. Hari ini Sabrina mendatangkan narasumber yang cukup spesial, yaitu ada Bang Faisal selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bekasi. Siap, apa kabar Halo. Mbak Sabrina? Alhamdulillah sehat. Bang Faisal gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Bang sekarang Bang? Ya, kami di DPR lagi mau fokus terkait KUA-PPAS. Termasuk kami mau menentukan anggaran perubahan di 2025. Jadi ya sebisa mungkin kita rapat-rapat teruslah di bangsa. Oke, rencana rapat berikutnya kapan? Besok. Hari ini kami paripurna mendengarkan kaitan KUA-PPAS. Besok kami sudah mulai membahas pendapatan bagaimana, pembelanjaan bagaimana, pembiayaan bagaimana untuk 2026, termasuk apa yang mau dilakukan di perubahan 2025. Ya, kita lakukan yang terbaik lah. Kasih bocoran dikit dong Bang. Kira-kira apa nih yang akan ada perubahan apa gitu ke depannya? Ya, hari ini sesuai dengan visi-visi kepala daerah, berharap Bekasi yang modern, tentu udah gak bisa dihindarin lagi yang namanya digitalisasi. Artinya baik dari sektor pajak, pendapatan, termasuk bagaimana cara memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu semua udah harus terdigitalisasi. Sehingga kemungkinan digitalisasi ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu lah di 2026 sama seluruh masyarakat, karena kan berharap kebocoran-kebocoran yang terjadi ini bisa ditanggulangi menggunakan sistem digitalisasi ini. Oke, harapannya kalau misalnya nanti terjadi nih proses digitalisasi, Abang sendiri berharap seperti apa? Ya, artinya kan kalau digitalisasi ini berhasil, tentu akan menaikkan sektor pendapatan asli daerah, dan pada saat Bekasi ini sudah memiliki anggaran yang besar, ya apapun pemerintah bisa lakukan. Ya kembali lagi kepada kebutuhan masyarakat. Contoh, kita di sektor kesehatan BPJS itu kita sudah terintegrasi hampir 100%. Tapi kan mungkin masyarakat lupa, kita juga punya BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini berdasarkan data yang ada, persentasenya masih kecil, masih 40. Artinya perlu ada support dari pemerintah untuk bagaimana menyiapkan anggaran-anggaran untuk mengcover masyarakat Kota Bekasi, khususnya misalnya orang yang bekerja di sektor yang rentan misalnya. Nah itu kita juga menjadi prioritas tahun depan. Sektor rentannya tuh di bidang apa Bang? Kira-kira? Jadi serabutan. Oke, iya memang tidak masih punya pekerjaan tetap. Tapi kan tetap saja mereka itu kan dihadapkan dengan resiko-resiko pekerjaan. Nah, kalau orang sebagai karyawan, harusnya kan bosnya sudah membayarkan itu. Tempat dia bekerja sudah membayarkan baik itu BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Nah, tapi kan untuk masyarakat kita yang mungkin pekerja rentan tadi, ibu rumah tangga yang mungkin buruh cuci, atau jasa nganter anak orang ke sekolah, antar jemput dan lain sebagainya, ini kan perlu di cover juga sama pemerintah. Dan setelah saya pelajari, BPJS Ketenagakerjaan itu manfaatnya besar. Bayangkan kalau terjadi kecelakaan
dan mengakibatkan meninggal, mulai dari uang duka sampai jaminan pendidikan untuk 2 anak sampai S1 itu disediakan. Iya, iya. Nah ini kan celah di mana pemerintah kota tidak bisa hadir dalam mengcover itu, ya kita bayarkan saja preminya. Gitu. Tapi kan kembali ke soal BPJS Ketenagakerjaan, kadang orang berpikir nggak butuh-butuh amat, Bang. Ya. Orang awam mikirnya seperti itu gitu loh. Gini, makanya ini adalah bentuk fasilitas dari pemerintah menyiapkan anggaran untuk menggratiskan atau membiayai masyarakat Kota Bekasi yang statusnya pekerja rentan, yang memang ekonominya kurang, itu tiap bulannya dibayarin sama pemerintah. Jadi masyarakat taunya manfaatnya saja. Berarti langsung dibayarkan oleh pemerintah. Betul. Gitu, masyarakat sudah punya asuransi ketenagakerjaan gitu. Betul. Ya. Oke, selain di bidang BPJS, fokusnya akan kemana ketika anggaran misalnya nanti besar turun gitu? Ya, tentu infrastruktur kita juga harus terintegrasi. Artinya hari ini kan Kota Bekasi ini kan kota metropolis. Ya. Udah nggak mungkin lagi kita nih nggak punya yang namanya peta grand design. Jadi pemerintah harus membuat grand design bahwa yang menyatakan jalanan Kota Bekasi ini sudah terintegrasi. Ya. Saluran juga sudah terintegrasi. Trotoar, hak pejalan kaki juga sudah terintegrasi. Dan bahkan lebih dari itu kalau memang anggaran ada, membuat jalan-jalan baru sebagai bentuk pengurai kemacetan. Nah ini kan sudah harus terencana secara baik. Tinggal nanti pada saat anggaran itu tersedia, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tahun 2026, 2027, 2028, itu kan semua harus punya agenda. Nah, mengenai soal mengurai kemacetan nih, kemarin-kemarin kan baru dilaksanakan SSA. Itu menurut Abang efektif nggak sih? Yang jalan satu arah itu di jalan apa? Aku lupa. Jalan Perjuangan. Ini kan antisipasi termurah sebenarnya. Ya. Artinya kalau boleh jujur, memang jalanan ini sudah tidak tertampung. Harusnya Dishub dalam hal ini sudah memiliki grand design bagaimana bisa mengurai kepadatan lalu lintas. Nah ini nanti akan diterjemahkan sama misalnya Dinas DBM SDA atau Perkintan untuk bagaimana atau mungkin bagian aset melakukan kajian yang didapat dari Dishub untuk ternyata disetujui, dimasukkan dalam rencana kerja mereka, melakukan pembebasan lahan secara bertahap, pembangunan. Ya, ini memang harus berkelanjutan. Cuma kan semua itu pasti butuh anggaran. Iya, benar. Makanya kalau menurut saya digitalisasi pajak ini atau digitalisasi pendapatan ini harus menjadi yang pertama. Ya. Kalau ini berhasil, kebocoran sudah diminimalisir, pendapatan besar, tentunya pemerintah lebih leluasa untuk melakukan program-program tadi. Oke, iya benar sih. Berarti fokusnya Sobat Urban adalah saat ini untuk gimana caranya mengatasi kebocoran itu, digitalisasi gitu. Mudah-mudahan cepat terlaksana dan bisa angkanya besar gitu. Yeah. Oke, Sobat Urban, kalau misalnya kalian baru nih nonton podcast ini, kalian bisa punya banyak keluhan atau pertanyaan sama para dewan soal Kota Bekasi ataupun ada aspirasi buat untuk Kota Bekasi, kalian bisa DM kita langsung, bisa komen langsung dan jangan lupa langsung. Oh iya, bisa Pak. Ya ini kan memang sebenarnya DPRD ini terbuka untuk siapapun. Bahkan kan Komisi 1, 2, 3, 4 Badan Musyawarah, Banggar, Bapemperda itu kan punya tupoksi masing-masing yang berbeda, fungsi-fungsi yang berbeda. Tinggal masyarakat keluhannya apa, siapa mitra terkaitnya di komisi berapa, itu sangat bisa diskusi, cerita, usul, saran. Tuh ya, sudah ada statement langsung, jadi kalian bisa
interaktif, langsung diskusi, langsung aja datengin. Kalaupun memang nggak bisa, jauh, sibuk, kalian bisa tetap komen di YouTube kita ataupun DM ke kita, nanti pasti kita akan sampaikan. Gitu. Apa-apa yang menjadi cita-cita masyarakat Kota Bekasi yang sebenarnya hari ini belum ada, pengen sekali segera terwujud, bisa ya kan, tulis di pesan. Dan memang hari ini rasanya Kota Bekasi karena menjadi daerah terluar atau penyangga ibu kota, dan di Jawa Barat Kota Bekasi menjadi pintu masuk. Jadi memang posisi kita ini nggak bisa tidak bagus berdampingan dengan Jakarta. Ya harus mengikuti perubahan Jakarta yang segitu pesatnya, menjadi pintu masuk Jawa Barat, juga harus mencerminkan betapa Jawa Barat ini juga modern gitu loh. Ada di tengah-tengah posisi Bekasi. Ya, makanya salah satunya penyangga ibu kota, dan di satu sisi adalah pintu masuk Jawa Barat. Angkat aja dulu. Udah aman. Oh, udah aman. Oke, Bang, aku pengen sedikit soal keluhan nih. Kemarin lagi rame soal masalah sekolah swasta. Kenapa? Nggak ada masalah? Iya, banyak yang nerima murid baru itu 50% di bawah dari biasanya. Gitu. Cara berpikirnya jangan begitu hari ini. Bahwa Gimana, Bang? masyarakat kita itu memang kalau dilihat dari kenyataannya, masih banyak masyarakat kita yang berharap anaknya itu keterima di negeri. Yep. Karena mungkin gratis atau standarisasinya sudah diakui karena negeri sudah sekian puluh tahun gitu kan. Nah, pada saat teman-teman penggiat pendidikan berupaya untuk menghadirkan sekolah swasta, tentu pada saat mereka memberikan sesuatu yang terbaik pun mereka punya segmennya juga. Yeah. Kan contoh Al-Azhar atau global misalnya, mereka itu nggak pernah kekurangan murid. Yeah. Dan mereka luar biasa mahal. Artinya mereka berhasil masuk ke dalam segmen itu, yang mereka tawarkan diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, pada saat swasta menyamakan dirinya dengan negeri, ya nggak akan bisa bersaing karena negeri itu kan gratis, gitu loh. Yeah. Ada segmennya sendiri. Gitu. Betul. Dan ini kan sudah masuk dunia bisnis ya. Yeah. Tapi ada keluhan juga terkait beberapa mungkin ya di sosial media. Satu kelas itu ada isu tentang 50 anak gitu. Apakah jadi belajarnya jadi kurang efektif atau gimana? Gitu, jadi gini, 12 tahun wajib belajar, itu kan kebijakan pemerintah. Yep. Kalau infrastruktur itu juga kebijakan, kalau pemerintah belum bisa bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur, apa mereka jangan sekolah dulu? Ya enggak dong. Kalau sementara umpel-umpelan dulu, mungkin bahasa kasarnya, sambil pemerintah menyiapkan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan. Tapi kan pilihan lain ada yang tadi dibilang. Ya. Silakan aja kalau mau ke swasta. Tapi kan kembali ke pilihan orang tua. Dan pemerintah sudah cukup juga misalnya melakukan kerjasama dengan swasta, memberikan fasilitas-fasilitas beasiswa. Itu sudah dilakukan. Tapi kan lagi-lagi kembali lagi ke keputusan orang tua, gitu. Tapi secara prinsip memang pendidikan tanggung jawab pemerintah. Berarti kembali kalau untuk warga pilihan gitu. Kalau memang di negeri ya bisa di negeri, tapi kalau memang mampu di swasta juga nggak masalah ya. Nggak masalah. Yang penting anak tetap Yang penting sekolah. pemerintah hari ini wajib menyediakan infrastrukturnya. Yap. Gitu ya. Oke, Sobat Urban. Nah, ada juga kemarin keluhan soal banjir lagi nih. Karena cuaca, Bang. Cuaca nih udah mulai berubah-ubah. Terus sekalinya hujan deras banget. Dan kemarin Maret itu termasuk yang terparah di Bekasi. Sampai 40 cm di daerah, aku lupa daerah mana ya?
Jati Asih. Ya, artinya. Menurut Abang gimana dan adakah solusinya untuk mengatasi banjir? Kalau menurut saya ini harus kajian yang mendalam. Seandainya saluran di Kota Bekasi ini sudah terintegrasi secara keseluruhan, tidak ada lagi yang terputus. Seandainya pemeliharaan saluran ini benar-benar sudah sangat baik di Kota Bekasi, tentu kalau terjadi banjir ini lebih mudah mengidentifikasi solusi. Jadi kalau hari ini belum diselesaikan oleh pemerintah, agak susah. Kita betulin secara lokal ke sini, ternyata nanti banjirnya pindah ke tempat lain. Kita betulin di sini, ternyata nanti efeknya ke tempat lain. Nah ini kan memang dasarnya harus punya dulu. Makanya kami di DPR ya memohon untuk bagaimana pemerintah membuat peta yang benar-benar terintegrasi. Itu bagian dari data, bagian dari statistik yang bisa dipelajari sehingga kemudian memiliki kesimpulan, oh ternyata konsep yang terbaik mengatasi banjir di Kota Bekasi seperti ini, melihat dari grand design tadi. Berarti harus dikaji lebih dalam untuk tahu gimana solusinya. Untuk melihat itu kan harus ada grand design-nya, harus dibaca juga. Itu harus disiapin. Kembali ke pemerintah berarti gimana caranya mempersiapkan itu dan supaya segera solusi banjir ini ada bisa diatasin masalahnya gitu ya. Oke, sebentar. Ya Sobat Urban, sebelum tadi aku udah bilang sebelumnya kalau misalnya mau tanya kalian bisa komen, dan sekarang udah ada yang masuk nih. Bang Faisal komentar dari Septiana mengenai asrama di Yogyakarta, yaitu asrama dari mahasiswa Kota Bekasi. Katanya kondisinya sudah kurang baik, kurang terawat, ya gitu. Dan instalasi listriknya juga jelek, terus udah mulai banyak yang lapuk. Nah, gimana nih pendapat Bang Haji soal aset dari Kota Bekasi ini? Ya, pertama terima kasih buat Mbak Septiana. Tentu ini masukan yang baik. Nanti dinas terkait sepertinya itu Perkimtan, saya akan tanyakan. Dan gak cuma di Jogja juga, mungkin kita akan nanya ada beberapa aset-aset kita yang seperti itu di wilayah lain dan sejauh mana bentuk pemeliharaannya. Nanti akan kita tanyakan. Oke, jadi Septiana tunggu kabarnya ya. Nanti akan ditanya, mudah-mudahan segera diperbaiki asramanya gitu. Betul. Terima kasih teman-teman. Bang Faisal. Iya. Juga terima kasih banyak gitu sudah menemani Sabrina hari ini. Jangan lupa untuk selalu support tayangan kita di Urban GTV, podcast Wakil Rakyat. Silahkan kalian subscribe, like, komen, dan juga share gitu. Oke, Bang Faisal, mungkin terakhir harapannya untuk Kota Bekasi seperti apa? Ya, harapannya tentu visi misi kepala daerah yang memang baik-baik, outputnya buat masyarakat benar-benar bisa terjadi secara optimal. Artinya hari ini masyarakat menambahkan sebuah kemudahan, baik itu dalam mencari kerja, mengenyam pendidikan, hak kesehatan, administrasi kependudukan, dan juga bisa mendambakan sebuah kota yang tertib, yang ramah, yang modern, ya apapun yang baik-baik lah buat Kota Bekasi. Amin, mudah-mudahan terlaksana. Oke. Kenapa? Ulang, oke. Terima kasih Bang Faisal sudah menemani kita hari ini. Teman-teman juga terima kasih udah selalu support tayangan ini. Jangan lupa untuk follow Urban GTV, podcast Wakil Rakyat. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita. Sekali lagi aku tegasin, kalau ada keluhan atau ada aspirasi yang mau disampaikan, kalian bisa komentar atau DM kita gitu ya. Saya pamit undur diri, Sabrina sebagai host podcast Wakil Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.